Manajemen klinis COVID-19 merupakan tata kelola klinis. Seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-99. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang pedoman P2 COVID-19 Revisi 5 yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Video saya yang ke-99 ini akan membahas manajemen klinis COVID-19. Ini merupakan video ke-24 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang manajemen klinis dalam pencegahan COVID-19. Pembahasan manajemen klinis COVID-19 meliputi 6 pembahasan, antara lain manajemen klinis COVID-19, definisi status klinis pasien COVID-19, pemeriksaan laboratorium RT-PCR, terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19, pencegahan komplikasi, pengobatan spesifik anti-COVID-19, dan evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19. Oleh karena pentingnya pengetahuan tentang manajemen klinis COVID-19, kita akan membahas secara bertahap. Di video 99 ini, kita membahas manajemen klinis COVID-19 sebagai pembahasan pertama dari manajemen klinis COVID-19. Apa sih manajemen klinis COVID-19 itu? Dalam manajemen klinis COVID-19, kita akan membahas 5 hal, yaitu triase, deteksi dini pasien dalam pengawasan COVID-19, anamnese dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, komplikasi, dan komorbid. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas triase. Triase adalah deteksi dini pasien dalam pengawasan COVID-19. Penapisan dan pemisahan pasien yang dicurigai COVID-19 harus dilakukan pada kontak pertama pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL, baik di UGD dan di rawat jalan. Langkah awal dalam identifikasi individu yang diduga atau dikonfirmasi COVID-19 adalah dengan screening semua pengunjung Fasiankes pada titik kontak pertama. Penata laksanaan screening dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek perorangan, serta dapat juga melalui call center pelayanan gawat darurat 119 atau Public Safety Center atau PSC 119. Panduan petugas pelayanan call center pelayanan gawat darurat 119 atau Public Safety Center atau PSC 119 dapat merujuk pada panduan yang terlampir dari Kepmenkes 413 tahun 2020 ini. Screening dapat menggunakan serangkaian kegiatan seperti pemeriksaan suhu tubuh dengan thermal gun, pertanyaan sederhana seperti ada demam atau riwayat demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sesak nafas, malaise, sakit kepala, nyeri otot, riwayat kontak erat dengan pasien konfirmasi, dan atau riwayat perjalanan dalam 4 hari dari negara atau wilayah transmisi lokal untuk mendapatkan status awal pasien ada tidaknya gejala COVID-19. Sebaiknya membuat protokol screening di semua titik akses masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes dan selama kegiatan pelacakan kontak atau kontak tracing.
pertimbangkan COVID-19 sebagai etiologi yang paling memungkinkan untuk pasien yang mengalami ISPA berat atau infeksi saluran pernafasan atas berat dan memenuhi kriteria definisi operasional surveillance. Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan gejala ISPA ringan sampai berat, bahkan sampai terjadi acute respiratory distress syndrome atau ARDS, sepsis, dan shock septic. Deteksi dini manifestasi klinik bisa dilihat pada tabel 5.1 akan memberikan kesempatan yang cukup untuk penerapan tata laksana dan pencegahan serta pengendalian infeksi atau PPI yang tepat. Setelah screening pasien pada triase dengan dugaan COVID-19, dilakukan evaluasi pasien untuk menentukan tingkat keparahan penyakit. Lihat juga pada tabel 5.1 halaman 87. Setelah penilaian awal, manajemen dan stabilisasi, pasien diarahkan ke tujuan perawatan COVID-19 yang sesuai, yaitu di dalam fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes, unit perawatan kritis atau bangsal, atau dirujuk ke Fasienkes yang berbeda, atau juga ke fasilitas komunitas atau rumah sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Mayoritas pasien dengan gejala ringan tidak memerlukan rawat inap, kecuali ada kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya perburukan yang cepat dan sesuai dengan pertimbangan medis. Pasien yang berusia lanjut dan memiliki penyakit komorbid, contohnya penyakit kardiovaskuler dan diabetes, memiliki risiko lebih besar untuk mengalami gejala yang lebih berat dan mengalami kematian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendapat perawatan. Deteksi cepat COVID-19 diselenggarakan sesuai manifestasi klinik dan sesuai definisi operasional surveillance COVID-19. Sebagian pasien yang dirawat atau 15% akan mengalami sakit berat yang memerlukan terapi oksigen dan sekitar 5% akan dirawat di ICU dan sebagian diantaranya memerlukan ventilator mekanik. Pneumonia berat merupakan diagnosis yang paling umum untuk pasien COVID-19 yang sakit berat. Pasien dengan gejala ringan, sedang, atau berat atau kritis dapat dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 atau rumah sakit lain yang memiliki fasilitas sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan. Sementara itu, pasien dengan gejala ringan hingga sedang dapat juga dirawat di rumah sakit lapangan atau rumah sakit daerah, terutama bagi pasien yang dapat mandiri atau self-handling selama dirawat. Kemudian yang kedua, anamnesis dan pemeriksaan fisik, yang dibagi antara lain A. Anamnesis dilakukan dengan wawancara, baik langsung pada pasien atau autoanamnesis, atau pada orang tua atau sumber lain, yaitu alloanamnesis untuk menegakkan diagnosis. B. Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari tenaga medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Selanjutnya kita lihat tabel 5.1 kriteria gejala klinis dan manifestasi klinis yang berhubungan dengan infeksi COVID-19. Bisa juga dilihat di halaman 87 dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020. Kriteria gejala adalah tanpa gejala atau asimptomatis. Manifestasi klinisnya adalah tidak ada gejala klinis. Di sini pasien tidak menunjukkan gejala apapun. Kemudian kriteria gejala sakit ringan, manifestasi klinisnya adalah sakit ringan tanpa komplikasi, di mana pasien dengan gejala non-spesifik
seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot. Di sini perlu waspada pada usia lanjut dan mereka yang memiliki imunokompromis karena gejala dan tandanya tidak khas. Kemudian kriteria gejala sakit sedang. Manifestasi klinisnya adalah pneumonia ringan. Di sini pada pasien remaja dan dewasa dengan tanda klinis pneumonia atau demam, batuk, dyspnea, nafas cepat, dan tidak ada tanda pneumonia berat. Kemudian kalau pada pasien anak dengan pneumonia ringan yang mengalami batuk atau kesulitan bernafas dan nafas cepat. Kemudian gejala sakit berat dengan manifestasi klinis pneumonia berat dan ISPA berat. Ini dibedakan untuk pasien remaja maupun dewasa dengan adanya demam dan dalam pengawasan infeksi saluran nafas ditambah frekuensi nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit. Kemudian pada pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernafas ditambah setidaknya ada sianusis sentral, pernafasan berat yang bisa dilihat di tabel 5.1. Kemudian yang berikutnya adalah sakit klinis. Manifestasi kliniknya adalah Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Ini bisa dilihat pada seperti apa? Bisa dilihat pada Kemenkes 413 tahun 2020 halaman 87. Pada tabel 5.1 kriteria gejala klinis dan manifestasi klinis yang berhubungan dengan infeksi COVID-19 dibagi menjadi 5 kriteria. Gejala klinis antara lain tanpa gejala atau asimptomatik, sakit ringan atau sakit sedang, sakit berat, sakit kritis. Masing-masing kriteria gejala klinis menunjukkan manifestasi klinis dengan penjelasan seperti terlihat pada kolom di tabel 5.1 yang bisa dilihat di video 99 ini. Baik, sekarang kita akan membahas tentang populasi khusus. Populasi khusus antara lain adalah mereka yang memiliki penyakit jantung sianotik, ya, dengan kriteria standar seperti pada tabel yang bisa kita lihat juga nanti. Kemudian penyakit paru kronis dengan kriteria standar yang juga bisa dilihat nanti pada tabel. Lalu populasi khusus dengan disfungsi ventrikel kiri, yaitu pada jantung, ya, kelainan pada jantung, yang nanti kriterianya bisa dilihat pada tabel di video. Kemudian shock septic. Nah, sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai dengan manifestasi klinik, antara lain A. Laboratorium terdiri dari darah lengkap, darah rutin, LED, gula darah, ureum, kreatin, SGOT, SGPT, natrium, kalium, fluorida, analisa gas darah, prokalsitonin, dan beberapa hal yang lain, waktu perdarahan, bilirubin direct dan indirect, bilirubin total, pemeriksaan laboratorium RT-PCR, dan atau semua jenis kultur dengan resistensi anti HIV. Kemudian pemeriksaan radiologi adalah torak antero-posterior. Kemudian kita juga diminta untuk melihat adanya komplikasi. Pertama, komplikasi akibat penggunaan ventilasi mekanik invasif atau IMV yang lama. Kemudian penggunaan ventilator associated pneumonia atau FAP. Kemudian tromboemboli vena, lalu catheter related bloodstream, stress ulcer, dan atau perdarahan saluran pencernaan, kelemahan akibat perawatan di ICU, dan komplikasi lain selama perawatan pasien.
Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah melihat adanya komorbid, antara lain diabetes mellitus yang terdiri dari diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan glucocorticoid associated diabetes. Kemudian penyakit terkait geriatri, penyakit terkait autoimun, penyakit ginjal, ST segment evaluation myocardial infarction atau STEM, dan non-ST segment evaluation myocardial infarction atau NSTEM, hipertensi, kemudian penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, tuberkulosis, penyakit kronik lain yang diperbelat oleh kondisi penyakit COVID-19. Sobat sehat, demikianlah kita telah membahas manajemen klinis secara umum sebagai bahasan pertama dari manajemen klinis COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-100 yang akan membahas tentang definisi status klinis pasien COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.